Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini bertabur hadir bersama dengan Pendeta Iren Musa. Kami berdua akan mewartakan Injil di dalam kerangka dosa, pengampunan, anugerah, dan hidup baru. Kita kali ini akan bahas beberapa hal yang sangat mendasar dalam iman Kristen, yaitu dosa, anugerah, pertobatan, pengampunan, dan hidup yang baru. Apa sih dosa itu? Dosa dari bahasa Ibrani disebut sebagai katat atau amartia bahasa Yunani, yang artinya tindakan atau dorongan untuk pemberontakan melawan Allah. Drama perlawanan terhadap Allah ini berlaku di waktu kitab Kejadian. Oleh sebab itu ditulis bahwa Allah menusuk hatinya sendiri, atau selalu kita tahu bahwa dia nakam, dia sakit hati. Nah, ini dosa. Akar dari segala dosa itu adalah perlawanan manusia untuk melawan Allah. Saya katakan manusia yang diciptakan ingin menjadi pencipta, ini dosa. Dan dosa itu mendarah daging. Oleh sebab itu manusia tidak bisa melepas diri dari dosa. Dia perlu anugerah atau kasih karunia. Kasih karunia itulah yang kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah sendiri yang datang pada manusia untuk mengangkat dia dan menyelamatkan dia. Dari kita tidak ada hal apapun yang perlu kita berikan. Hanya satu, pertobatan. Pertobatan atau syuf, berbalik dari hal yang jahat dan kita kembali meraih keselamatan itu. Kemudian pertobatan itu tidak bisa pura-pura. Saudara dan saya tidak bisa pura-pura. Saudara dan saya harus bertobat dari hati yang paling dalam, seperti Mazmur Daud 51. Mazmur 51. Daud katakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Nah, pertobatan itu harus dari dalam hati yang paling dalam, lalu Anda dan saya terima pengampunan itu. Pengampunan itu orang yang diampuni, dia akan pergi untuk mengampuni. Lalu di dalam pengampunan itu selalu dia melakukan hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan dan sesama. Apa itu pengampunan? Pengampunan itu artinya dosa kita dihapus. Bagian lain dalam Alkitab dikatakan walaupun merah seperti germisi. Orang yang terima pengampunan oleh Yesus dalam Injil Matius dikatakan, berbahagialah kamu. Itu yang perlu kita pahami, saudara dan saya. Dan beberapa catatan penting. Satu, dosa adalah melawan Allah. Kedua, ketika melawan Allah dan tidak bertobat, upah dosa adalah maut. Ketiga, orang yang berbuat dosa perlu pengampunan atau anugerah keselamatan. Yang keempat, di dalam pengampunan ada karya untuk melakukan kebaikan. Pergi dan bersaksi. Seperti orang yang diampuni, dia pergi. Yesus katakan pergi, wartakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dan yang kelima, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang akan kita lakukan dalam karya layan kita. Salam ketemu lagi bersama saya dengan Pendeta Iren Musa, yang di hari ini saya akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang akan berbicara tentang cinta dan pengampunan sebagai sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan di saat ini dengan penuh kerendahan hati kami meminta, biarlah lewat tuntunan dan penyertaan Roh Kudus membaharui kami semua di hari ini, bahkan setiap orang yang akan menonton YouTube ini Tuhan, supaya lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, Anda cinta dan pengampunan yang merupakan anugerah Tuhan ini menjadi bagian berkat dalam hidup dan kehidupan kami, dan kami menjadi bagian karya keselamatan untuk kehidupan orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membaca Alkitab yang kita semua yakini sebagai kebenaran firman Tuhan, yang terambil dari Mazmur 111 yang dibaca pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.
Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam sukacita. Hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita semua telah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lucy yang memberikan sebuah pemahaman bahwa dosa kita karena perbuatan kita yang selalu dan senantiasa mengecewakan hati Tuhan dan hati sesama, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, Ibu Pendeta Lucy menyatakan bagi kita semua bahwa Allah memberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus yang menebus segala dosa kita. Karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi kita semua harus ingat bahwa benar Tuhan itu pengasih dan penyayang, sehingga kita akan memiliki kehidupan yang baru dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kita menjadi orang Kristen yang hanya diam, tenang, pangku kaki, lipat tangan untuk memperoleh kasih karunia Tuhan, walaupun kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tetapi menjadi orang Kristen yang berkualitas dalam iman, untuk memperoleh kasih karunia itu kita harus berdoa dan bekerja, yang sering kita dengarkan era et labora. Untuk itu dari Mazmur 111 yang tadi boleh kita bacakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang kebajikan Allah. Saya menyederhanakan kata ini, kalimat ini dengan mengatakan bahwa kebajikan Allah yaitu kebaikan Allah. Dan dari kebaikan Allah itu seluruh kehidupan kita, dosa kita diampuni dan kita akan diberikan kehidupan yang baru. Asalkan yang pertama, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadilah orang-orang percaya, jadilah orang-orang Kristiani yang selalu dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi bagi saya, ketika kita telah diberikan pengampunan daripada Tuhan, diberikan anugerah berkat Tuhan yang luar biasa, walaupun dalam perjalanan hidup kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Kadang kita menyakiti hati Tuhan, kadang kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita merasa bahwa pergumulan kita begitu berat, tetapi di balik ungkapan syukur kita, di balik kasih karunia Tuhan, Tuhan mengajak kita, mari kita bersyukur dengan hati. Karena di balik ungkapan syukur itu ada perbuatan Tuhan yang ajaib yang ingin dinyatakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Yang kedua, Mazmur mengatakan kepada kita bahwa besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Nah, Mazmur mengatakan kepada kita seperti ini. Dalam perjalanan hidup kita, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa melakukan banyak kesalahan. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan dalam hidup ini, marilah kita memakai kesempatan itu sebagai anugerah Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Artinya bahwa ketika kita memperbaiki segala kehidupan kita menjadi lebih baik, kita akan mengevaluasi diri kita sejauh mana Allah mengasihi hidup kita. Dan kalau kita telah mengasihi orang lain dan Allah telah mengasihi hidup kita, maka pada ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah pengasih dan penyayang. Tetapi Allah juga adil dalam setiap keputusannya. Kalau kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah pengasih dan penyayang, maka dalam segala tindakan hidup kita, kita jangan pernah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itulah yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Untuk itu ada pembacaan Alkitab juga yang kedua yang boleh kita akan bacakan secara bersama-sama, yang terambil dari Efesus, ya, Efesus 2 yang dikatakan pada ayatnya yang kelima dan sampai ayat yang ke-8. Di situ menyatakan bahwa kepada kita semua
bahwa kita akan menjadi orang-orang yang selalu diberikan pengampunan kepada Tuhan, karena pengampunan itu dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan karena saya dan saudara melakukan perbuatan baik di dunia ini, tapi kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan saya dan saudara. Jadi ketika kita telah diberikan keselamatan itu, mari gunakanlah hidup kita untuk menjadi alat dan karya keselamatan bagi orang lain. Percayalah bahwa saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan telah memberikan pengampunan itu kepada kita, ketika Tuhan telah menyatakan cinta kasih itu kepada kita, maka yang paling terpenting dalam hidup kita untuk menjadi karya keselamatan adalah kita menjadi saksi-saksinya dengan memberikan karya keselamatan kepada orang lain, dengan mengasihi orang lain. Salah satunya adalah kalau saya dan saudara dosanya telah diampuni oleh Tuhan, maka saya dan saudara juga wajib dan harus melakukan hal yang sama. Ketika orang lain juga pernah melakukan kesalahan kepada kita, kita juga harus mengampuni mereka. Karena saya percaya cinta dan pengampunan adalah salah satu berkat dan anugerah Tuhan yang diajarkan kepada kita. Karena ketika kita telah memberikan semuanya itu, saya percaya hari ini dan selamanya saya dan saudara akan diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah saluran-saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan kita, tanpa memandang dari mana dia, dari mana gerejanya dia. Karena bagi saya, tak kupandang dari gereja mana, asal ku berdiri atas firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Inti dari semuanya, saudara, satu, ketika saudara diampuni, maka layak untuk tanggalkan hidup lama. Efesus 4 ayat 22 katakan itu. Paulus membahasakan tinggalkanlah manusia lama. Manusia lama itu ditinggalkan baru orang bisa rasa kebajikan Allah. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu bahasa asli bahasa Ibrani dibilang keset atau kasih setia. Walaupun manusia tidak setia, umat Israel tidak setia, Allah tetap setia. Itu karakter Allah. Yang berikut, kalau dikatakan dalam bahasa Yunani namanya pistis, pisteo, artinya kasih karunia yang diberikan walaupun tidak layak. Kebajikan atau kebaikan Allah yang adalah juga karakter kita. Dan yang terakhir, hidup baru itu tidak boleh diam. Tadi Ibu Pendeta katakan jangan pangku kaki. Orang yang hidup baru, dia akan pergi dan terus melayani sampai Tuhan panggil dia. Melayani itu sebagai respon bahwa puji Tuhan, Engkau memilih aku untuk diselamatkan. Melayani bukan harus mimbar, tetapi melayani dalam karunia, talenta Anda masing-masing. Teruslah melayani dan lakukanlah kebajikan Allah, karena Bapa punya karakter ada pada kita. Shalom.